Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Hadis bersumber dari sahabat Abdullah bin Amr. Ini hadis sebetulnya hadis musalsal bil awaliyah, disebut hadis musalsal bil awaliyah. Biasanya seorang guru kalau mau pertama kali memberikan hadis biasa dikasih hadis ini. Sudah hafal? Tidak boleh pulang sebelum hafal. Dari sahabat Abdullah bin Amr. Siapa Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr adalah anaknya Amr bin As. Siapa apanya sahabat? Anaknya sahabat, bapaknya sahabat. Al-Amr bin As seorang komandan yang menaklukkan Mesir. Nah, di Mesir ada Masjid Amr bin As. Ada Masjid Amr bin As. Kalau dia bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna, orang-orang yang penyayang itu. Yarhamuhumur rahman, itu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Maka sayangilah seluruh makhluk yang ada di bumi, niscaya akan menyayangi kalian seluruh makhluk yang ada di langit. Kalau kita sayang sama kucing di bumi, malaikat yang ada di langit sayang sama kita, mendoakan kita, mengistighfarkan kita. Sudah hafal? Kalau kamu nggak hafal, ini isiki minimal. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Al-Imam Ahmad fil Musnad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Tirmidzi iku sak diwaca telu ya. Bisa kamu baca Tirmidzi, bisa kamu baca Tirmidzi, bisa kamu baca Tarmudzi. Tiga-tiganya boleh. Tapi kemarin saya ke sana, ke kotanya Imam Termes itu, kotanya namanya Termes. Termes. Jauh dari, dia perbatasan Uzbekistan dengan Afghanistan. Termes. Nah, kalau dalam bahasa Latin namanya kota Tirmo. Karena kalau musim panas, panas sekali, bisa sampai 50 derajat Celcius. Kotanya Imam Durmuzi. Kalau Imam Durmuzi agak keluar sedikit, namanya kota Serobot. Alhamdulillah kemarin kita bisa ziarah ke sana. Kamu nanti tak doakan bisa jalan-jalan ke sana. Naik kereta 13 jam dari ibu kotanya namanya Toshkent. Kereta zaman Uni Soviet. Jadi ono ranjang-ranjangnya gitu. Dan orang sana gak esok bahasa Inggris, gak esok bahasa Arab. Pakai apa kita? Bahasa Tarsan. Beli air. Kalau uangnya murah. Orang Indonesia liburan ke sana jadi raja. Mie apa itu 5.000 uang sana, uang sini uang 5.000, makan itu 5.000 dapat. Jadi kalau kamu mau liburan budgetnya nggak terlalu banyak, saya merekomendasikan ke Uzbek. Ada Samarkand, di situ ada
ada Bukhara, ada Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari kuburannya disamarkan. Kota-kotanya sangat-sangat indah dan wanitanya sangat-sangat cantik. Min hena. Kalau ada 10 orang Uzbek perempuan, yang cantik 11. Karena orang Uzbek irungnya pesek kau. Kulitnya putih. Dia campuran antara Rusia, Cina dan Arab. Jadi luar biasa cantik. Orang Indonesia dijajarin mohon maaf, tidak ada nomornya. Saya sama adik-adik itu ke pasar yang biasa, pasar umum di Tosken di ibu kotanya. Mau pulang pesawatnya masih jam 10 malam. Ngapain ini? Mau killing time ini bingung. Nak pasar ae. Nengok-nengok ngeteh, beli jus delima, ndelok wong ayu-ayu masyaallah. Ngene. Jane iki kalau nek Indonesia didadekno bunyai cocok. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Jadi bagus. Makanya orang Indonesia jangan sombong-sombong, secantik-cantiknya kamu kalau dibandingkan orang sana kayaknya nggak ada nomornya. Tinggi, hidungnya mancung. Tapi kalau pintar mungkin pintar kalian ya, wallahu a'lam. Tapi di sana tempatnya orang pintar. Imam Bukhari, Imam Al-Biruni itu dari sana. Khawarizmi dari sana, Khawarizmi. Bapak matematika itu. Oke. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim fil Mustadrak. Orang-orang yang penyayang akan disayangi Allah Sang Maha Penyayang. Maka sayang yang Maha Tabaraka, yang Maha Mulia wa Ta'ala dan Maha Tinggi, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi, maka saya kira makhluk yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, niscaya akan menyayangi makhluk yang ada di langit. Salma sudah hafal. Kenapa kamu nggak pernah berkumpul sama saudaramu Salwa? Salma dan Salwa. Ayo dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bisa saja dia ngambil di kitab-kitab itu. Harus siapa? Rawahu Ahmad, bisa kita cek di musnadnya memang. Rawahu Hakim, bisa kita cek di Mustadrak. Rawahu Tirmidzi, bisa kita lihat di Jami' Shahihnya Imam Tirmidzi. Rawahu Abu Dawud, kita Sunan Abu Dawud bisa kita cek. Itu dia biasakan kalau kita membaca hadis minimal kita tahu siapa rawinya. Siapa rawi? Dan itu tidak panjang. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim, rawahu Abu Dawud, rawahu Ibnu Majah. Kalau misalnya meriwayatkan banyak, minimal kamu hafal satu. Oh, ini diriwayatkan Bukhari nih. Supaya ada amanah ilmiah. Supaya apa? Ada amanah ilmiah.
secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan. Alas, Syarifah sudah hafal? Belum. Rufaidah sudah hafal? Siapa jenengmu nak? Nama lengkapnya? Rufaidah sudah hafal? An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Lumayan kan satu pelajaran sak hadis. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapa yang sudah hafal? Hah? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Ya Allah, siapa? Ente Bismillah. Ini hadis ada beberapa faedah. Di antaranya hadis ini dinamakan hadis musalsal bil awaliyah. Kenapa dinamakan hadis musalsal bil awaliyah? Karena dulu kalau kita mau berguru kepada seorang guru yang ahli hadis, pertama kali hadis yang dikasih kepada muridnya hadis. Karena orang-orang ahli hadis itu rata-rata orang yang sangat penyayang, tidak suka mencaci, hatinya sangat-sangat tenang. Kemudian di antara faedah hadis ini bahwasanya balasan itu sesuai dengan Allah. Al-jaza min jinsil. Kalau kita jahat sama orang, maka orang lain akan jahat dengan kita. Kalau kita sayang sama orang, orang akan sayang. Begitu juga, dan itu hukum alam, sunnatullah yang tidak bisa dirubah. Makanya kebaikan itu tidak ada yang pernah sia-sia, walaupun nggak ada yang tahu. Kamu doakan di dalam sujudmu, kamu doakan kebaikan temanmu dalam sujudmu. Nanti ada malaikat yang mendoakan kamu. Maka jangan pernah mendoakan jelek. Nanti doa itu kembali kepada diri sendiri. Kamu benci ya sama temanmu, bahagia gitu untuk itu. Sujud Allahumma ya Allah, semoga dia sukses, semoga dia suaminya ganteng, itu nanti kembali ke kita. Makanya saya sering mendoakan kalian sugih kabeh, balik nih, sukses kabeh, semoga kalian panjang umur, amin.
Masa kita doakan semoga kalian pendek umur semua. Oh. Balik dewe nak wong sing. Kebaikan tidak pernah salah alamat. Begitu juga keburukan tidak pernah salah alamat. Kalau kita melepaskan panah-panah kebaikan, akan kembali kepada kita juga kebaikan-kebaikan, bahkan lebih. Kamu kalau mau bertindak itu ada cuma dua pilihan, berbuat baik atau berbuat jahat. Minimal kalau kamu nggak kuat, saya nggak bisa Gus berbuat baik, dia sudah menyakiti saya, minimal kamu diam. Ya sudah, biar Allah yang balas. Ini ada orang memfitnah kamu, menghabisi kamu. Kamu mau berbuat baik sama dia nggak kuat. Ya sudah, pegang tanganmu, pasrahkan sama ya Allah, kalau memang balas sesuai dengan yang kau kehendaki. Tapi jangan ikut berbuat jelek. Dia berbuat jelek, ikut saya juga berbuat jelek. Jangan. Ya walaupun itu boleh, tapi kadarnya juga sama. Tapi itu kurang baik. Yang baik itu kalau orang berbuat baik, kita lebih baik kepada dia. Kalau orang berbuat jelek kepada kita, kita berbuat baik. Itu top. Orangnya namanya Al-Halim. Al-Halim itu orang yang sabarnya di atas sabar. Kalau As-Sabir orang yang sabar, dia diganggu dia gak membalas, sabar. Kalau Al-Halim ini seperti Rasulullah SAW. Ya diludahin, yang ngeludahin dikasih makan. Tetangga ada yang jahat dikirim terus beras. Ada dulu orang-orang soleh, saking baiknya dia, dia dituduh seperti Imam Ja'far. Saya contohkan Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Ketika dia masih hidup, Imam Ja'far ketika masih hidup, tetangga-tetangganya mengira Imam Ja'far ini pelit. Karena Imam Ja'far kaya tapi nggak pernah ngasih. Pelit ini Imam Ja'far. Karena dia nggak mau pamer. Ternyata apa yang terjadi? Ketika Imam Ja'far meninggal dunia, tetangganya baru tahu semua. Ternyata yang ngirim beras, yang ngirim apa lewat orang lain, semuanya dari Imam Ja'far. Setelah Imam Ja'far meninggal, baru tahu, ya Allah, yang selama ini saya hina-hina, ternyata dia yang nyukupi saya. Jadi dia nggak pakai tangannya sendiri lewat orang lain. Jangan sampai tetangga saya tahu kalau saya yang kasih. Ketika beliau wafat, baru orang tahu. Oh, ternyata yang kasih beras, yang ngasih ini Imam Ja'far. Padahal tetangganya sudah mengira dia orang yang pelit. Itu kan berat. Kalau orang pamer banyak sekarang, pamer di foto, kasih santunan anak yatim, Insta Stories. Alhamdulillah hari ini sudah memberikan 100 santunan untuk anak yatim, chat. Yang awalnya dapat pahala, gara-gara masuk Instagram dia timbul riak, hilang pahalanya. Umroh, tawaf, live apa ngono? Live story, live streaming. Allahumma ya Allah. Ya belum tentu juga, bisa jadi dia itu bersyukur. Tapi kan rentan sekali untuk dimasuki riak. Amal yang baik itu seharusnya kan disembunyikan biar nggak ketat. Kecuali kalau kamu itu qudwah, kecuali kalau kamu pemimpin, harus ditunjukkan supaya bisa ditiru. Kalau enggak, ya lebih baik disembunyikan karena rentan nanti pamer, ujub dan lain sebagainya. Sumbangan 100 juta dari Haji Fulan untuk masjid, tepuk tangan. Gini. Pahalanya sudah diambil di dunia, dipuji orang. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. An Abdillah bin Amr
radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Imam Ahmad kitabnya namanya Musnad Ahmad, besar, lebih dari 10 jilid. Imam Abu Dawud Sunan Abu Dawud. Imam Tirmidzi Jami' Sahihnya Imam Tirmidzi, Jami' Tirmidzi. Hakim punya kitab namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ala Sahihain. Abu Dawud ini Sijistan, dari ini satu-satunya imam yang Kutubus Sittah yang orang Arab, yang lainnya orang Ajam. Imam Bukhari orang Ajam, bukan orang Arab. Imam Muslim orang Iran, bukan orang Arab. Imam Tirmidzi orang Termes, dekat dengan Afghanistan. Ibnu Majah bukan orang Arab. Yang Arab dari Kutubus Sittah hanya Imam Abu Dawud. Bagaimana di Islam tidak ada membeda-bedakan suku, ras atau yang lain, semuanya sama. Madura, Jawa, semuanya pokoknya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Dayak, opo India, Bengali, semuanya sama. Yang membedakan nanti kalau orang di hatinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Masuk. Nah, irungnya pesek tetap mlebu surga. Nanti tidak ada orang pesek seperti kamu di surga. Semuanya mancung. Tidak ada orang hitam seperti saya di surga. Semuanya putih. Tingginya 30 hasta. Berapa 30 hasta? 15 meter, sekitar 15 meter. Ya, tinggi 15 meter. Tidak ada yang tua, semuanya muda, rata-rata umur 33 tahun, seperti umurnya Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Isa ibni Maryam, atau biasa disebut Yesus. Yesus itu kan bahasa Arabnya Yasu. Yasu. Akhirnya wong kono gak iso muni Yasu, jadi Yesus. Daud. Daud kayak Deweso ngono. Namanya siapa? David ya Daud. Harun, Aaron. Musa, Moses. Sulaiman, Solomon. Ishak, Newton. Ishak itu namanya. Noah. Siapa mana? Ibrahim, Abraham. Jibril, Gabriel. Mikael, Michael. Sama. Ya padha karo kalau bahasa Jawa Salim bahasa Arabnya. Dari Jawa selamat. Sama artinya selamat. Salim bahasa Arab. Asli nek di bahasa Indonesia kan, atau cara di bahasa Jawa kan selamat. Khalas, Adinda. Ayo, apal. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal ini bos. Wis nek kedawan kamu ambil ini. Wis iki harga diskon. Irhamu ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya Adinda. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup matamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Khalas, tamam. Yang nolak.
Naam. Yes. Safira, hat. Ulfia. Oke, Salma. Allahumma shalli alaihi. Ar-Rahimun. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Hat ya Salwa. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Alas. Shh. Shh. Ayo. Belum. Shh. Hat. Bin Amr, bukan bin Umar, bin Amr. Ayo Mbak. Allahumma shalli alaihi. Ahmad Al-Hakim. Ish. Boleh? Belum? Radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Nah. Sini tuh S ini siapa lagi? Yang punya S ini siapa ini? Ini S-nya siapa ini? Ente. Ya Allah. Kalau belum hafal nggak apa-apa, belum Ustaz. Tapi jangan bilang nggak hafal, belum. Belum. Ayo, anak Papa Mi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Al-Hakim. Alas. Bismillah. Ya irhamu Ramzi, bisa apa Ramzi? Ya Allah ya Cita. Kok belum ta? Talita. Tri. Ayo Tri. Belum. Sudah. Belum. Hafalin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Amr radhiyallahu anhuma qal
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Semoga Allah meridhai keduanya. Dia berkata, bahwasannya bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Allah, yang maha penyayang, yang maha tinggi. Irhamu, maka sayangilah seluruh yang ada di bumi. Niscaya akan menyayangi kalian seluruh yang ada di langit. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Hakim. Ya Allah. Belum. Amanda Aulia, ya Allah. Bismillah. Belum. Ayo bismillah. Ya Allah. Belum. Syarifah. Ya Allah ya Syarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Hai kok kancamu iki. Nah ini calon juragan kaya ini. Nabila sapa jeneng? Ayo. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Aslinya pinter. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Oh pinter aslinya iki. Mar rada males. Iki. Siapa iki? Udah ini. Belum. Dereng. Ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Sampun apa dereng? Monggo. Tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim. Nah. Sampun. Sudah. Dereng. Sampun. Monggo. Bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Nah. Sampun. Bismillah. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala man fil ardi Irhamu. Irhamu man fil ardi yarhamkum. Yo dilancarno. Siapa yang paling tinggi di kelas ini? Ya Allah, ini yang paling tinggi. Ini, ayo. Maslahah.
Bin Amr, bin Amr. Oh, assalamualaikum alaikum. Siapa yang paling pendek? Yang paling cendek siapa di sini? Nah, ini bukan diskriminasi ya, bukan. Untuk menggampangkan aja. Kalau yang paling tinggi hafal, yang paling pendek mestinya harus hafal. Hat. Siapa yang jenenge? Ayo, Jud. Buktikan orang pendek itu pintar. Ayo, bismillah. Ya wes. Siapa yang paling enggak wes diskriminasi nanti ya? Siapa yang rumahnya paling jauh dari sini? Mana? Mana Aceh? Ya Allah ya Aceh. Dari mana rumahmu? Ya Allah ya Sabang. Dari Sabang sampai Merauke. Mana ngono Papua tak ngono? Ente. Ngopo cek? Ora ngono cek. Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmanu. Ayo cek. Nah, Papua nggak ada Papua. Ini kali. Kalimantan mana? Oh, udah Kalimantan. Kaltara mana Kaltara? Yang paling dekat dari sini rumahnya. Di mana Lebo? Iku ndi omae? Rumahmu mana, Nek? Iku lho pojok. Rumahmu mana? Ayo Tulangan. Itu tanda kelahiran saya, jangan malu-maluin saya. Ayo cepetan. Bismillah. Nah, ini keluarga saya ini. Kalau dia nggak hafal, malu-maluin saya. Untungnya hafal, gak hafal kata aku tadi. Ayo, Nizwa. Jangan santai, penting nyontek dikit. Yang penting kamu punya keinginan untuk menghafal. Ya Allah. Bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yarhamkum Man fis sama. Rawahu. Ayo, siapa ikut jenenge? Cevalin. Siapa namanya? Ya. Bismillah. Wes. Rawahu Ahmad
Pak Abu Dawud. Ini pinggir iki. Ya Allah, bismillah. Zahra. Semuanya harus menghafal ya. Ini demi kamu semua. Wes nggak apa-apa. Nggak hafal nggak dihukum. Tapi saya berharap kamu hafal. Wallahu a'lam. Pertanyaan silakan. Kalau malu boleh bertulis pakai kertas. Miska sudah ya? Miska sudah. Sudah hafal belum? Bismillah. Iki pinggir iki. Bismillah, bismillah. Itu pinggir aduh ngantuk ayo. Sudah, bismillah. Allahu a'lam. Allah. Ambil ini tuh mic-nya. Bagaimana cara menghilangkan rasa bersalah kita kepada seseorang atas kesalahan yang telah kita perbuat? Yang pertama, jangan diulangi lagi. Merasa bersalah tapi mau diulangi maneh. Yang kedua, yang namanya taubat itu harus menyesal. Ini kayak kalau lihat pertanyaannya sudah menyesal dia. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin untuk menormalisasi. Nah, tapi kan kadang-kadang orang itu beda-beda. Kadang-kadang orang yang sudah pernah kita sakiti tidak mau menerima kita lagi. Ya sudah, kita doakan dia. Kalau kita muncul di depannya tambah gregetan deh. Ya sudah, kita doakan aja dia supaya sukses selalu. Seberapa penting kita mendoakan diri kita sendiri? Penting sekali. Kita itu nanti dihisab sendiri-sendiri, tapi kan caranya supaya kembali kepada diri kita sendiri itu harus mendoakan orang lain juga. Dulu ada seorang badui berdoa untuk dirinya sendiri, maka Rasul mengatakan jangan begitu. Kalau kamu mendoakan, doakan kamu dengan orang-orang yang banyak supaya doanya lebih cepat dikabulkan. Gus, kira-kira tahun ini ada umroh bareng lagi napa mboten? Ini terlalu mepet, insyaallah kalaupun ada Ramadan. Dan Ramadan kalian kan libur. Karena kita Maret ada mantu. Tanggal 13 Maret.
Enggak ada bulangan karena kamu itu 2 bulan lagi sudah bulangan. Mantunya tanggal 13 Maret. 10 hari sebelum Ramadan. Bagaimana cerita Mbah Sayyid Hasan Madinah? Mbah Sayyid Hasan Madinah, wallahu alam. Mbah Hasan Madinah ini termasuk masih keluarganya Mbah Sayyid Ali Asghar ya. Semua itu. Wallahu alam, tapi saya sejarahnya yang detail seperti apa wallahu alam. Insyaallah kapan-kapan nanti tak ceritain. Saya mau cari dulu, ceritanya dulu. Saya kan nggak bisa ngarang-ngarang. Gus, saya kalau tidak mengikuti aliran NU, Muhammadiyah, LDII dan lain-lain apa boleh? Nggak, boleh aja, yang penting kamu Islam. Nggak harus ikut ormas. Itu kan hanya untuk memudahkan. Yang penting asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Yang penting kamu ahlus sunnah wal jamaah. Nek Syiah jangan, Syiah Gus jangan, ahlus sunnah wal jamaah. Apapun ormasnya. Sudah minta maaf 3 kali, tapi dia masih belum mau memaafkan, gimana? Ya sudah, kewajiban kamu meminta maaf. Dia nggak memaafkan, sudah. Apakah nangis ketika sholat itu membatalkan sholat? Membatalkan kalau keluar 2 huruf atau 1 huruf yang mempunyai makna. Contoh 1 huruf mempunyai makna seperti batal sholatnya. Atau ki dalam bahasa Arab dari waqa yaki, artinya jagalah. Ki itu ada artinya. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja nanti lebih panjang. Tidak lebih dari 3 kata. Imam Barmawi mungkin lebih panjang, 6 kata. Kalau tidak sengaja, lupa dia waktu sholat, dia ngomong belikan roti, itu tidak batal kalau tidak sengaja. Hadisnya faedahnya masih sari. Banyak faedahnya. Mau faedahnya lagi. Di antaranya faedah hadis ini, ternyata di langit itu ada penduduknya sama seperti di bumi. Berarti di langit itu ada negaranya, ya, ada penduduknya sama di bumi. Karena di situ disebut man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi di langit itu juga ramai ternyata. Walaupun kita nggak tahu ya batasan langit itu di mana. Kamu kan pernah saya terangkan luas mana langit sama bumi. Luas langit karena di Al-Quran selalu disebut langit. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Samawat dulu baru ard. Kamu bayangin aja, galaksi kita itu galaksi Bima Sakti. Galaksi yang paling terdekat dari kita namanya Andromeda. Untuk sampai ke Andromeda, kalaupun ada pesawat yang kecepatan seperti kecepatan cahaya, masih butuh miliaran tahun untuk sampai ke Andromeda. Apa mana numpak Garuda triliunan tahun baru sampai. Dan di sana di luar Andromeda masih miliaran bahkan triliunan galaksi-galaksi yang lain. Betapa kecilnya kita. Iki bumi ini masuk di galaksi namanya galaksi Bima Sakti. Di situ ada bulan, di situ ada matahari, Saturnus, Uranus, Jupiter, Pluto. Kalau kita katakan planet, ada yang mengatakan sudah nggak planet. Nah, ono Venus, ono Mars.
Semuanya itu masuk ke Bima Sakti. Itu pun sudah jauh sekali. Itu satu galaksi. Makanya kamu pernah lihat film Guardian of Galaxy? Pernah? Kamu delok film apa sih nak? Pulang kemarin lihat Jungkook Al-Jami Usul enggak? Delok apa kamu? Avatar. Yang paling dekat galaksi dari galaksi Bima Sakti namanya Andromeda. Iku jarak itu kok Bima Sakti na Andromeda miliaran tahun. Kamu umur pirang tahun? Sudah telu 70. Ini miliaran tahun. Seandainya ada pesawat kecepatannya seperti kecepatan cahaya, belum ada. Betapa kecilnya kita. Nek umpama pesawat, kecepatannya seperti cahaya. Itu untuk sampai ke Andromeda masih butuh miliaran tahun. Ya apa miliaran tahun? Menandur poe 10 tahun ngenten ini sampai bingung. Ini miliaran tahun seandainya ada pesawat. Nek pesawat kayak pesawat Garuda triliunan tahun. Mungkin biliunan tahun. Makanya kalau kamu ditanya banyak mana jumlah bintang yang ada di langit daripada jumlah butir debu yang ada di bumi, belum tentu butir debu di bumi lebih banyak. Mungkin kita nggak tahu batasnya langit. Wallahu a'lam. Itu faedah. Faedah berikutnya itu tadi kan al-jaza' min jinsil amal. Semua balasan itu sesuai dengan amalnya. Faedah ketiga di situ ada isbat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penyayang. Maha Penyayang. Artinya apa? Artinya rahmatnya Allah lebih luas dari murkanya. Rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Nah, makanya melebur surga itu sebetulnya lebih mudah daripada masuk neraka. Cuma gini kenemenen. Sama dengan misalnya kalau kita melakukan satu kebaikan dicatat berapa? Minimal dicatat 10. Iki logikanya Allah Maha Pemurah dari mana, Gus? Kalau kita melakukan satu kebaikan dicatat 10 sama Allah. Satu kebaikan sama dengan 10. Minimal sampai bisa 700 sampai bisa lebih. Kalau puasa sampai tidak ada batasannya. Satu dosa hanya dicatat berarti gampangnya ngomong, pintu menuju surga ini peluangnya 90%. Sedangkan peluang masuk neraka cuma 10%. Kalau kita masuk neraka yuk kenemenen. Satu hari, Gus, satu hari ada misalnya kamu ya melakukan kebaikan 5 kali. Satu hari Rabu kita melakukan 5 kebaikan. Berarti poinnya berapa? 50. Kemudian melakukan maksiat 15 kali. Ditulis 15. Cek susuk 35. Cek susuk 35. Makanya wong mlebu neraka iku sak nemen-nemene wong. Tapi kita minta kepada Allah supaya dimasukkan surga. Berarti kalau orang masuk neraka logiknya gini, satu hari dia kebaikannya 0, maka ditulis 0. Kemudian keburukannya 2, ditulis 2, min 2. Nek umpama dhek siji ae, wis nutup iki. Karena ditulis 10. Understand? Itu makanya kita katakan termasuk faedah hadis ini, rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Understand? Tidak pernah Allah maksiat sekali ditulis 10, tidak pernah. Satu ditulis 1. Kebaikan ini 10 minimal ini. Bisa jadi 700. Ya Pak, kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kemudian itu masih ada kemungkinan juga kamu baca satu
ayat dalam Al-Quran sudah satu kebaikan. Satu kebaikan dikalikan 10. Misalnya kamu ngomong alif lam mim, misalnya 30 kan. Alif 1 sama dengan 10. Lam 10, 20. Alif lam mim 30 wis. Dalikal kita pula, makanya kamu berapa jumlah huruf yang ada di Al-Quran? Berapa juta? Kita tanya Google dulu. Berapa jumlah huruf yang ada di Al-Quran? Min babil faidah ya. Kalau surat berapa? 114. Jumlah huruf Al-Quran jumlah total semua huruf dalam Al-Quran 1.027.000. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Nah, nek wong khatam Quran tinggal kalikan ini, minimal kali 10, berarti berapa? 10 juta kebaikan lebih. Nah, ini dulu guru-guru kita nek awakmu malas maca Quran, minimal nek mari magrib maca wadduha. Aduh, katanya maca Quran kok males. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sudah berapa kebaikan? Utawa kalau aduh wadduha kedawan kul huwai. Enggak apa-apa, itu seperti Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, ambek turu-turu. Qul huwallahu ahad, Allahu. Yang penting tidak lepas dari Al-Qur'an. Dulu ada sahabat namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Ketika meninggal yang nyolati malaikat. Lebih dari 30.000 malaikat yang mensolati Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Dia amalannya cuma satu. Ketika Rasulullah bertanya kepada mereka, kenapa dia yang menyolati malaikat? Hebat banget itu Muawiyah Al-Muzani. Iya, karena dia itu suka surat Qul huwallahu ahad. Duduk ini lungguh Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Nanti jalan ke sana Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, yang penting kan kita itu beramal. Sedikit beramal, kalau diterima oleh Allah jadi banyak. Wallahu a'lam. Kalau menabur bunga di makam itu harus satu macam, karena kalau beragam itu kesenangannya jin. Dan katanya sudah tercantum di hadis. Mana hadisnya? Enggak ada. Sebetulnya orang menaruh kembang itu hadisnya itu hadis jarid. Hadisnya itu suatu ketika Rasulullah SAW ada orang meninggal dikuburkan, kemudian dikasih batang pelepah kurma. Batang pelepah kurma. Kemudian Rasulullah bersabda, waktu ditancapkan sama Rasulullah, pelepah kurma itu masih hijau. Maka Rasulullah bersabda, selama pelepah kurma ini masih hijau, orang yang di kuburan tidak akan diadab oleh Allah. Dikiaskan oleh para ulama, berarti setiap kita meletakkan sesuatu yang masih hijau, maka itu diringankan adabnya atau tidak disiksa. Dikiaskan sama orang dikasih bunga apa saja. Bahkan kalau di Yaman bukan pakai bunga, pakai kemangi. Apa? Kemangi, karena kalau kembang. Aku iki kemangi kayak apa? Nah, Indonesia kemangi kayak nyambel kan. Di sana buat nyekar. Ya kalau selama itu masih belum kering, tidak diadab. Dalilnya itu. Terus yang kedua, dari mana kamu tahu jin itu suka ke kembang warna-warni? Jin itu makanannya itu tulang. Kecuali kalau memang ada jin yang minta ya. Ini mungkin. Biasanya itu kalau jin yang minta itu permintaannya tidak masuk akal. Minta bunga ini, minta ayam yang begini, minta yang begitu, nanti minta air 7 sumber, minta apa? Yang tidak
ada tuntunan dalam syariat, kalau kamu ragu lebih baik dihindari. Kita ikut syariat saja itu lebih selamat. Kalau bunga is oke. Coba saya mau tahu jin apa yang suka kembang? Enggak ndang jin botol. Maos dan dalam hati mawon nggih Gus. Ya ini ya apa jawabnya? Saya jawab di hati aja. Nah, jadi ceritanya ada orang selingkuh. Kemudian seorang laki-laki ini selingkuh, kemudian selingkuhannya minta dinikahi. Misalnya kita anaknya gimana? Nggak mau kan? Apalagi kalau tahu perempuan itu perempuan yang bukan baik-baik saja. Kalau saya jawabnya dilihat dulu. Dilihat dulu. Gini ya, kasus bisa berbeda-beda. Misalnya ada orang itu yang begitu karena istrinya sudah tidak bisa melayani, misalnya sakit, misalnya apa, macam-macam lah. Kemudian dia cari wanita lain. Ya kamu sebagai anak harus fair dong. Ya siapa sih ngeramut bapakku kalau nggak ada yang misalnya. Tapi kalau misalnya itu sudah jelas itu cuma ngerokoti harta, cuma begini, atau itu bukan perempuan yang balik-balik saja, mohon maaf, misalnya itu pelacur, ya kamu jangan setuju, habis bapakmu. Tapi yang paling penting, kalau yang bisa kamu lakukan sekarang, bukan kamu video terus kamu sebarkan, bapakmu malu, kamu malu, semuanya malu, mungkin itu tidak terhapus sampai anak cucumu. Yang bisa kamu lakukan sekarang berdoa. Doamu di sepertiga malam misalnya, ya Allah bapakku loh sampai paringi padang. Karena orang itu ya mohon maaf, orang itu ya orang laki-laki itu cobaannya perempuan. Nggak ada orang laki-laki gak seneng delok wong wedok ayo sama wong wedok ya cobaannya laki. Masalahnya perempuannya juga gampangan sekarang. Tidak terjadi perselingkuhan kecuali yang memulai perempuan. Saya tidak mendeskripsikan perempuan. Pasti ada kode dari yang perempuan. Wong lanang masih tasbih dawa. Ada perempuan datang dan tersenyum. Assalamualaikum Gus. Terus pundi Gus? Akhirnya sopo. Tapi kalau perempuannya bisa menjaga diri, tidak mungkin laki-laki bisa. Nah, masalahnya sekarang banyak perempuan yang begitu. Memang dia mencari suami orang. Mencari siapa? Suami orang. Kalau kita kentut di waktu sholat itu batal sholatnya nopo? Ya iya. Apa maksudnya ini? Katanya fulana orang perempuan ketika sholat lalu kentut itu tidak batal, lalu ya kentut itu berarti hadas asghar, sedangkan orang hadas asghar nggak boleh sholat. Enggak, kalau ragu-ragu berarti enggak. Kalau misalnya gini, kentut apa enggak? Kentut berarti enggak, karena al-yakin la yuzalu bisa, keyakinan tidak bisa diangkat dengan hanya keraguan. Walaupun perutmu sudah bunyi grrrk, iki bangus kentut apa belum berarti. Sampai kamu yakin suara ada tut atau ada bau. Tadi ukurannya kentut itu dua. Kalau kamu nggak dengar suara atau tidak mencium bau berarti enggak. Biasa karena ada setan yang tempatnya itu di perut supaya orang tidak kusuk. Krok 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 krok. Kadang-kadang mohon maaf pantatnya disokok-sokok sampai setane koyok-koyok kentut padahal enggak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan sebelum kamu mendengar suara atau mencium bau berarti kamu tidak kentut, tidak dianggap kentut. Terutama orang yang was-was. Wallahu alam. Jangan tanya yang aneh-aneh. Saya bertanya tentang Habib Abu Bakar.
yang sekarang masih hidup, apa yang membuat amalan yang membuat beliau menjadi gila? Bukan gila. Itu kalau dalam istilah tasawuf jadab. Jadab itu orang itu akalnya diangkat, hatinya ada. Makanya doanya manjur. Tapi ya nggak semua orang kuat. Dan sebetulnya nggak boleh terlalu diviralkan karena berbahaya. Orang kan bisa jadi nggak paham. Akhirnya nanti salah paham. Bagaimana cara agar kita tahu bahwa di sebuah warung ada pesugihannya? Wallahu alam. Ya biasanya ada, yaitu orang yang punya amalan-amalan biasa tahu. Apa nggak ada deteksinya, Gus? Wallahu alam. Karena yang tidak kelihatan itu tidak bisa dihukumi secara fikih. Misalnya, Gus, di sana ada warung bakso. Katanya ada orang pernah melihat di samping kasirnya ada pocongnya. Bisa jadi cerita ini benar, bisa jadi cerita ini hanya karangan-karangan orang yang nggak suka melihat warung itu laris, akhirnya bikin cerita. Verifikasinya kan nggak bisa, karena itu suatu yang gaib. Kalau ada makam yang tumbuh pohon itu, pohonnya harus dicabut apa dibiarkan saja. Kalau masih kecil biasanya seandainya dibiarkan nanti oyot-oyotnya, akar-akarnya itu bisa sampai ke jasad, lebih baik dicabut. Tapi seandainya kecil nggak nyampe ke situ ya nggak apa-apa, nggak nyampe membahayakan. Tapi sebagian makam ulama itu ada yang sudah jadi pohon, seperti Imam Nawawi, Syekh Abdul Salam bin Mas sudah jadi pohon, saking lamanya pohon itu menjadi besar. Habib Ja'far Kudus, Habib Bakar Nganjuk. Ya wallahu alam. Kita bukan wali, tidak bisa menilai para wali itu. Kita hanya bisa husnudon. Apakah kita ada makan-makan bersama Gus Arya? Kamu kan sudah. Bisa itu? Ya udah minggu depan. Masa kamu belum? Ya udah kamu minggu depan. Jadi jam hari Rabu minggu depan kamu jalan kaki ya. Mohon maaf yang jadi nyonya nggak mau ikut, silakan fadhol. Saya nggak nyiapkan bis. Kamu jalan ke Pak Saidi sekitar 1 kilo dari sini. Oke. Masa kurang tahu kelas ini? Nah, engko mesti ono sing embo-embo iku, sing lemu-lemu embo-embo. Silakan. Kalau kalian belum silakan. Saya pernah hitung itu. Iki paling arek 120 misalnya. Katakanlah kita anggarkan 15.000. Ternyata anggarannya membesar. Banyak yang embo Gus, waduh, agak sing rong mangkok. Ono sing gak embo tambah pentolnya tok. Ya khair. Besok tak tawari yang bisa kuat 5 mangkok, boleh. 5 mangkok gratis. Tapi kalau 2 mangkok ya banyak yang kuat. 5 mangkok yang kuat 5 mangkok boleh. Asal semuanya habis. Silakan pilih jago makan kalian. Nek arek lanang biyen ada rekor bisa. Biyen ono zamane Rodi, ono zamane Damam. Damam yang kecil itu kuat, 5 mangkok kuat. Mbok dia baca doa apa ya? Kok bisa habis? Oke, gimana? Minggu depan atau minggu depannya lagi? Oh enggak, wallahu a'lam bis.